Di tanah Minangkabau, lahir seorang ulama sekaligus pejuang tangguh, Tuanku Imam Bonjol. Ia bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga simbol perlawanan terhadap penjajahan yang menindas rakyat. Dalam kobaran Perang Padri, beliau memimpin perjuangan dengan keberanian dan keyakinan yang teguh. Dari benteng Bonjol, strategi dan semangat juangnya menginspirasi rakyat untuk bangkit melawan. Meski menghadapi tekanan dan pengkhianatan, semangatnya tak pernah padam. Perjuangannya menjadi bukti bahwa keberanian lahir dari keimanan dan kecintaan pada tanah air. Kini, namanya diabadikan di berbagai tempat, dari jalan hingga bangunan, sebagai penghormatan atas jasa-jasanya. Di Padang, nama Imam Bonjol terus hidup, mengingatkan generasi bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Tuanku Imam Bonjol bukan sekadar nama dalam sejarah. Ia adalah warisan semangat perjuangan yang tak pernah usang oleh waktu. Tengku Fakinah adalah salah satu pahlawan perempuan dari Aceh yang dikenal dengan keberaniannya dalam melawan penjajah Belanda. Beliau lahir pada abad ke-19 dan dikenal sebagai ulama perempuan sekaligus pejuang. Sejak muda, Tengku Fakinah sudah mendapatkan pendidikan agama yang kuat. Ia kemudian mendirikan dayah untuk mendidik masyarakat, khususnya untuk perempuan. Namun perannya tidak hanya sebatas pada pendidikan. Beliau juga aktif dalam perjuangan fisik melawan kolonial Belanda. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas, regilius, dan berjiwa kepemimpinan tinggi, serta menjadi inspirasi bagi perempuan hingga saat ini. Dari kisahnya terukir makna bahwa keikhlasan melahirkan kekuatan, bahwa keberanian dalam kebenaran adalah kemuliaan, dan bahwa pengabdian adalah wujud cinta pada bangsa. Semangat itu tak pernah hilang, ia tetap hidup dalam setiap langkah pengabdian, dalam setiap niat baik untuk negeri. Teuku Umar adalah pahlawan yang berasal dari Melabuh Aceh. Teuku Umar sering dijuluki Bung Karno Aceh karena keberaniannya. Ia merupakan pemimpin yang hebat. Banyak hal yang bisa kita teladani dari Teuku Umar. Ia selalu berpikir cerdas, ia selalu memiliki strategi dan taktik gerilya hingga membelah hati musuh. Ia mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di tengah kesulitan, dan ia selalu mau mencari solusi dari setiap masalah. Cinta tanah air dan jiwa nasionalismenya selalu membara. Ia adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat. Luar biasanya lagi, istrinya juga merupakan seorang pahlawan, yaitu Cut Nyak Dien. Lebih baik mati bekalang tanah daripada hidup terus dijajah. Semboyan perjuangan Indonesia yang menegaskan harga diri dan kebebasan di atas segalanya. Di masa ketika perempuan belum diberi ruang untuk bermimpi, lahirlah seorang perempuan tangguh dari ranah Minangkabau. Namanya Rohana Kudus, seorang pelopor yang berani melawan batasan zaman. Ia adalah perempuan yang berani berpikir berbeda, berani melawan anggapan bahwa perempuan tak perlu berpendidikan. Dengan tekad dan kepeduliannya, ia mendirikan sekolah bagi perempuan, bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk membangkitkan harapan. Rohana juga dikenal gigih dan lantang. Lewat tulisan-tulisannya, ia menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Ia adalah pribadi yang mandiri, visioner, dan tak pernah lelah memperjuangkan kemajuan perempuan. Dari keberaniannya, kita belajar untuk percaya diri. Dari kepeduliannya, kita belajar untuk berbagi. Dan dari keteguhannya, kita belajar untuk tidak menyerah. Rohana Kudus, satu suara yang mengubah masa depan. R.A. Kartini merupakan pelopor emansipasi perempuan di Indonesia. Di tengah keterbatasan pada masanya, beliau memiliki semangat belajar yang tinggi dan pemikiran yang maju untuk memperjuangkan pendidikan serta kesetaraan bagi perempuan. Nilai keteladanan yang dapat kita ambil adalah integritas, semangat belajar, kepedulian sosial, serta keberanian dalam membawa perubahan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan nilai dasar ASN berakhlak, seperti berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Sebagai CPNS, saya dapat meneladani R.A. Kartini dengan memberikan pelayanan yang adil, terus mengembangkan diri, dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. R.A. Kartini mengajarkan bahwa perubahan dapat dimulai dari keberanian dan kepedulian terhadap sesama. Dalam dinginnya pengasingan di Sumedang, beliau masih terus mengumandangkan iatiyat suci dan doa untuk negerinya. Itulah Cut Nyak Dien di usia senja,
Tubuhnya mungkin telah lemah, matanya tak lagi bisa memandang. Namun api perlawanan dalam jiwanya tak pernah padam. Dari tanah rencong, ia membuktikan bahwa keberanian tak kenal gender, usia, maupun keadaan. Pernikahannya dengan Teku Umar seperti menyatukan dua jiwa pejuang. Dalam suka dan duka, mereka berjalan beriringan. Ketika Teku Umar gugur dalam pertempuran, Chat Nyak Dien mengambil alih komando perlawanan. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, ia mengembangkan taktik gerilya yang membuat pasukan Belanda kewalahan. Ditangkapnya Chat Nyak Dien di usia 59 tahun bukanlah akhir dari perlawanan. Dalam pengasingan, ia menjadi guru spiritual bagi masyarakat sekitar, mengajarkan bahwa perjuangan tak selalu dengan senjata, tetapi juga dengan menjaga api nasionalisme dalam hati. Hingga wafatnya pada 6 November 1908, dalam setiap zikirnya tersimpan doa untuk negeri dan harapan untuk generasi. Mengajarkan kita tentang makna perjuangan yang tak pernah usai oleh waktu dan keadaan. Ahmad Hatta, sering dikenal dengan Bung Hatta, merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Beliau lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Sifat yang bisa diteladani dari Bung Hatta adalah jujur dan anti korupsi. Hatta hidup sederhana meskipun telah menjadi pejabat tinggi. Ia pernah menolak hadiah dan fasilitas negara yang tidak perlu. Sampai wafatnya pun, beliau belum mampu membeli sepatu Bali impiannya. Tahun 1599, Laut Aceh yang terang berubah menjadi merah. Malahayati tidak hanya kehilangan suaminya dalam pertempuran melawan Portugis, ia kehilangan kedamaian bangsanya. Laksamana Malahayati adalah simbol keberanian, kecerdasan, dan kedaulatan. Ia berdiri di depan ratusan wanita yang mengenakan pakaian perang. Mereka adalah para janda pejuang yang gugur. Mengambil inspirasi dari sosoknya bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi tentang membangkitkan pahlawan dalam arti diri kita sendiri. Malahayati membuktikan bahwa gender bukan batasan untuk menjadi pemimpin tertinggi di medan perang. Dengan begitu, aku bangga dengan identitasku dan berdiri tegak mempertahankan prinsip yang kuyakini benar. Indonesia memiliki banyak pahlawan hebat. Salah satunya adalah Bagindo Aziz Jan, seorang pejuang dari Kota Padang. Beliau lahir pada tahun 1910 dan dikenal sebagai wali kota Padang yang berani dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan, beliau menolak bekerja sama dengan Belanda dan memilih tetap setia kepada bangsa Indonesia. Dengan semangat juang yang tinggi, beliau memimpin perlawanan dan menjadi simbol keberanian masyarakat Sumatera Barat. Hingga akhirnya beliau gugur pada tahun 1947 dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dari sosok beliau, kita dapat meneladani keberanian, cinta tanah air, dan keteguhan dalam mempertahankan kebenaran. Mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan belajar, bekerja keras, dan menjaga persatuan Indonesia. Di Jepara, tahun 1886, lahir seorang dokter yang tak hanya menyembuhkan, tetapi juga menyalakan perlawanan. Dr. Cipto Mangunkusumo. Awal 1900-an, ia membela rakyat tertindas. Saat wabah pes melanda, ia turun langsung mengobati tanpa membedakan siapapun, sekaligus lantang mengkritik pemerintah kolonial. Tahun 1912, ia ikut mendirikan Indische Partij, organisasi politik pertama yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia. Akibat keberaniannya, ia ditangkap dan diasingkan ke Banda Neira. Namun semangatnya tak pernah padam. Tetaplah berpikir merdeka meski tubuh terbelenggu. Tahun 1943, ia wafat di Ambarawa. Ia tetap setia pada perjuangan. Dr. Cipto Mangunkusumo, simbol keberanian dan kemerdekaan.
Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya hidup di tanah sendiri tapi diperlakukan tidak adil? Di Maluku, tahun 1817, rakyat dipaksa tunduk oleh penjajahan Belanda. Pajak tinggi, kerja paksa, dan kehidupan yang semakin sulit. Di tengah kondisi itu, muncul seorang pemimpin, Kapitan Patimura. Ia bukan raja, bukan pula bangsawan besar, namun keberaniannya menyatukan rakyat. Dengan tekad yang kuat, Patimura memimpin perlawanan. Salah satu momen bersejarahnya adalah saat merebut benteng Duurstede. Kemenangan itu menjadi bukti bahwa rakyat biasa pun bisa melawan penjajahan. Namun, perjuangan tidak selalu berakhir manis. Patimura akhirnya tertangkap dan pada 16 Desember 1817 ia dihukum gantung. Tapi semangatnya tidak pernah mati. Dari Patimura kita belajar bahwa keberanian, persatuan, dan cinta tanah air adalah kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Karena sejatinya perjuangan bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang keberanian untuk berdiri dan melawan ketidakadilan.